Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Seperti biasa kita kedatangan tamu lagi nih, spesial. Siapa namanya Bang? Boleh diperkenalkan? Oke, nama saya Mas Eka aja ya. Edi. Dari mana nih? Saya asalnya sih saya dari Kota Palembang. Wih, jauh dari Jauh. seberang. Iya, dari Palembang, saya dari Sumatera. Bapak orang sama orang Palembang juga. Saya Bandung. Orang Bandung. Sunda berarti ya? Sunda. Sampurasun. Langfes. Seperti biasa ini ada Bang Riko, sang motivator yang ngasih solusi-solusi atas problem-problem yang bintang tamu alami. Oke, mungkin Bang Eka nih, udah berapa lama nih di sini nih? Mungkin di area Cilengsi ini atau di Bogor? Saya dari pertama kali sini tuh di tahun 2018. Lumayan lama sih saya di Nah, sini. kira-kira ada nggak suatu permasalahan atau problem ataupun yang ingin ditanyakan yang Kalau- sama Bang Riko? Kalau permasalahan sepertinya itu miliknya tuh. Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Lu nggak nyampe itu. Mungkin solusi yang diberikan nanti ya. Iya. Diberikan solusi, Berarti ada masalah, Pak. tidak ada masalah. Oh, iya. sih? Paling kita buat inspirasi Oh, buat iya, yang iya. di luar sana. Masalahnya apa, Pak? Masalah kira-kira apa nih? Gak ada masalah. Saya gak ada masalah sih. Ini bagian saya. Bukan dimiliki, tapi memang masalah itu kan punyaannya yang di atas. Tapi Tapi kira-kira ada tetap. ada. Tetap Kayak ada, gitu. ya. Bukan dimilikin, memang. Iya. Cuman titipan dari Nah. Tuhan itu dititipkan kita, sanggup apa enggak kita Nah, untuk itu benar sekali. berubah menjadi besar. Widih, Begitu. luar biasa. Kira-kira apa nih? Ada nggak kira-kira? Atau pengalaman atau cerita ada yang mungkin udah didapat gitu. Jadi pengalaman saya dulu waktu kesini itu, ya kita ambil contoh kecil aja. Boleh. Contoh kecilnya mungkin di sharing berbagi lah ya, ibaratnya. Yang di sharing berbagi ini, saya itu kalau setiap kali ya mampir-mampir biasa ya, kalau di Indonesia ini mampir sedikit pasti ini Parkir. uang parkir. Nah di situ kan saya setiap Belanja lah. misalkan mampir nih ke Alfamart aja ya, ke Alfamart. Saya tuh kadang, aduh parkir lagi, mampir ke ini lagi nih, ke tempat permainan, parkir lagi. Sampai-sampai kadang saya tuh nggak sampai tempat parkir, saya nunggu. Itu alasan Biar kita. nggak bayar parkir. Iya nggak bayar, nah, itu tahu. Itu biar nggak bayar parkiran. Iya. Tapi di situ saya lihat kayaknya ini apa namanya? Nah itu maksudnya itu juga satu ujian ya bagi kita ujian kita yang berbagi yang sekecil itu Sekecil aja itu kita aja. kayak berat, Benar, apalagi berbagi yang besar gitu. yang besar. Mm. Apa nunggu kita kaya dulu nih baru mau bisa berbagi, berbagi gitu ya. ya kan? Iya. Nah di situ saya pelajari sampai ibaratnya tuh saya pelajari, saya setiap apa namanya, setiap malam minggu ya di rumah saya itu kan harus naruh uang yang kecerekan lah ya. Iya. Kecerekan itu minimal 2.000, 3.000. Tapi saya di situ saya konsisten kan, di situ konsisten bukan dalam arti bukan memang setiap malam minggu itu harus ini, tapi saya niatkan ini saya berbagi. Nah di situ saya ngelihat ada sesuatu yang tidak terduga. Yang tidak terduga ini dalam arti kita yang tidak disangka-sangka besoknya itu ada aja lebih dari yang kita beri. Ya contoh tadinya kita kan kurang ini ya, kurang berbagi, kayak biasa-biasa aja, nggak ada yang ibaratnya yang sesuatu yang tak terduga itu nggak ada. Tapi setelah ibaratnya saya belajar pura-pura ikhlas dulu ya, pura-pura ikhlas. Ini masih pura-pura ya? Belum ikhlas benar? Kalau sekarang sih udah Oh, ikhlas. sekarang udah. Oh, yang kemarin masih pura-pura gitu. Untuk awalnya ya? Ya, kalau di awal emang belajar pura-pura Pura-pura ikhlas. Nah, di situ saya
eh, ngerasa setiap apa yang kita berikan dengan ikhlas, tanpa kita memikirkan kembali, Hmm. ada aja nanti ada yang konsum, ada ibaratnya Hmm. customer saya ya, nelpon kadang, nelpon yang sudah ada juga yang sudah ibaratnya sudah ngambil di perumahan nih ya, nelpon, Pak ada nomor rekening, kan saya kaget, Iya. nomor rekening buat apa? Tapi buat apa gitu ya? Sebenarnya tuh udah tahu sih pasti, cuman kita kan Pura-pura gitu ya? iya pura-pura nggak tahu, Pura-pura. sama aja kayak pura-pura nggak ikhlas. Oh, pura-pura ikhlas. Iya pura-pura ikhlas ya benar. Dan di situ saya tiba-tiba ada aja yang seperti itu, yang tak terduga, yang ibaratnya pertolongan Tuhan. Ya kan, pertolongan Tuhan itu bahwasanya kita itu kalau kita dengan ikhlas, sabar menjalani hidup, ya itu tadi ada yang tak terduga ke kita. Begitu. Gitu ya. Itu sedikit dari saya Sari, mungkin semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang di Iya, luar. iya. Jadi kita intinya kita jalani hidup ini dengan ikhlas, dengan sabar, dengan apa adanya. Nggak ada yang kita sombongkan, karena sombong itu milik Tuhan. Sakit itu titipan Tuhan, Benar, bukan milik kita ya, titipan Tuhan. Kena bumi langit beserta isinya. Nah, iya itu. Kepunyaan. Iya, karena bumi dan langit beserta isinya itu milik Tuhan. Benar. Bahkan ruh dan jasad kita itu milik Tuhan. Luar biasa. Begitu, Mas. Jadi ngapain harus takut gitu untuk berbagi gitu? Iya, itu. Luar biasa dalam. Karena kita sudah ada titik kesadaran, Mas. Gitu, Mas. Jadi Gitu bapak ya. ini aja lah lanjutin sendirian. Ada. Ada tanggapan. Iya, itu tadi cerita singkat dari Bagai kayak tentang pengalaman dia tentang berbagi gitu ya. Dan apa gitu ya? Ngaruhnya kita berbagi terus ngasih awalnya pura-pura ikhlas gitu. Ngasih 2000 dari cerita Bang Eka tadi. Terus ada feedback yang dia dapat itu dari hasil berbagi itu. Ada aja yang konsumen datang gitu, terus pun ada yang kembali ngasih ke Bang Eka gitu. Nah kira-kira itu bariku gimana nih konsepnya, ada gimana gitu kok kita berbagi ngasih padahal 2000 tapi hasilnya yang didapat malah lebih dari 2000 itu, padahal dia di awalnya itu pura-pura ikhlas. Kalau menurut Bang Eka gimana nih untuk bisa masuk gitu ke nalar lah gitu. Masuk. Iya. Ya, silakan Pak. Silakan, Pak. Tanggapannya, Pak. Mungkin ada masukan buat saya Iya, atau iya. Ini juga masih bingung gitu, kok bisa gitu. Bisa. Iya. Sebenarnya kalau misalkan masalah berbagi itu ya, apa ya, kalau misalkan kita pernah belajar, dikatakan kalau misalkan dalam Al-Quran itu ya terlepas dari benar salahnya, tapi enggaknya kayak gitu lah kira-kira kalimatnya, bahwa ketika kita mengeluarkan satu, Allah akan ganti ya. Kalau ada bahasanya 10 kali lipat kah, sampai 700 kali lipat, atau sampai nggak terhingga. Yang gua terjemahkan dari kalimat itu adalah terlepas kita ikhlas nggak ikhlas. Ya, apalagi kalau misalkan kita kenapa disuruh dulu di awal belajarnya pura-pura dulu gitu, ya kan? Pura-pura itu adalah membentuk kebiasaan. Tapi dari pura-pura aja kan jadi gitu. Iya. Ya kan? Dari pura-pura aja dapat gitu kembaliannya dari Allah tadi. Padahal kita misalnya ngasih orang 2000, kita nggak minta dia kembaliin kita 10.000 kan, tapi kan yang gantinya ya Allah. Iya. Itu kalau dari kalimat yang tadi. Dari pura-pura itu yang akhirnya jadi kebiasaan, setelah jadi kebiasaan udah nggak ngitung-ngitung lagi ya. Kalau tadi si bapak ini tadi tuh mampir di Minimarket lah ya. minimarket tadi ya kan, udah pasti ngejatahin langsung. Iya. Udah jadi kebiasaan gitu. Ya udah, ya kayak kita napas aja, udah kan tanpa kita suruh udah ada alarm untuk
napas Apa tadi untuk ngasih sendirinya. tadi gitu. Iya. Dan memang kalau berbicara berbagi itu emang luar biasa. Gue juga secara pribadi dulu karena ketika disampaikan dengar kalimat itu, oh keluarkan satu, ya kan, satu dikurang satu bukan nol hasilnya, satu dikurang satu jadi 10, bahkan 700, bahkan tak terhingga. Konsep berbagi perhitungan matematikanya Terbatas lah ya. tak terbatas. Cuma pada saat gue awal menjalani itu memang nagih gitu. Nagihnya maksudnya, nih ya Allah gue udah keluarin satu nih, 10-nya mana? Ah Iya, iya. iya. 10-nya mana nih? Gitu kan? Nagih memang. Tapi apa ya? Ada beberapa kejadian yang dikabulkan gitu, terjadi gitu. Kayak kita keluarin 2.000, ya 20.000 jadinya mungkin kan? Atau 200.000 atau 300.000, 400.000, atau pernah mungkin 1 juta. Mah ada hal juga nggak dapet sama sekali. Nah, gue dulu kan sempat bingung, apa sih yang bikin ini jadi dan ini nggak jadi gitu kan. Ternyata ya mungkin sebatas pemahaman gue juga, ternyata ada istilah konversi. Kita keluarin duit nggak dapet duit, tapi membatalkan yang harusnya kita keluar duit, ya kan? Konversi namanya ya. Konversi artinya kita nggak jadi ngeluarin duit gede karena tadi kita ngeluarin duit kecil. Iya. Apa contohnya? Saya ngeluarin 2.000 misalkan, oh nggak jadi sakit, oh nggak jadi tadi yang mau nabrak mungkin nggak jadi ketabrak, kalau alam nggak jadi kecelakaan. Iya. Ya kan? Yang harusnya kalau misalkan kita sakit atau kecelakaan tadi kita harus ngeluarin duit 200, 300 bahkan juta. Iya. Tapi nggak jadi ngeluarin duit itu karena kita udah ngeluarin duluan gitu nilainya tadi. Tapi kan kita nggak dapet duit. Iya. Tapi membatalkan kita yang harusnya ngeluarin duit. Itu salah satunya nih konversi. Nah itu juga yang harus dipahami tadi, bahwa nggak melulu, nggak ujuk-ujuk ketika kita mengeluarkan emang ada harapan karena kita belajar kan. Kita belajar dan dikasih tahu keluarin satu nanti dapat 10 atau dapat nanti pokoknya tak terhingga dan segala macam. Tapi jangan lupa juga tadi nilai konversi tadi, bahwa kita sehat sekarang karena kita ngeluarin tadi, ya kan? Keluarga kita mungkin sehat ya karena kita ngeluarin tadi. Iya. Coba terbayang kalau misalnya kita nggak ngeluarin, tuh ujuk-ujuk kita ditagih sama Allah tadi kan, ya udah anak sakit lah, ya kan, kita sakit lah, berobat lah, kita ngeluarin 200, ngeluarin 300. Ketika itu terjadi ya satu sisi kita anggap oh ini pelajaran atau maaf apapun bentuknya, tapi satu sisi ingat lagi oh kita nggak ngeluarin ya, gitu. Kita lupa ingat dari masalah tadi, kita ingat oh iya, ternyata ada yang lupa. Coba balik lagi jalankan, ya kan? Style itu tadi benar, nggak nunggu kita harus ada dulu baru kita mau keluar. Artinya ada itu kita sudah cukup nih 1 gelas, nah ada lebih nih, ya kan? Baru nggak nunggu lebih, ada lebih ini dulu baru kita bagi. Iya. Ya kalau lebih dibagiin nggak berasa dong. Iya. Karena lebih, kayak misalkan orang-orang yang luar sana kan sampai ya mungkin beli barang MM-an. Iya. Nah, padahal udah tumpah-tumpah duitnya tadi kasarnya. Udah lebih. Iya, kalau dia mau ngebagiin 1 M gitu, enggak jadi ada rasa gitu. Iya. Karena emang lebih duitnya. Bahkan lebih duitnya mungkin 200 M. Keluarin 1 M. Nah, nggak ngaruh. Iya. Kenapa kita diajarkan belajar dari yang terkecil? Belum ada ini, belum punya ini. Karena kan hitungannya kita punya 10.000 dan itulah duit kita pada hari itu. Kita keluarin 2.000, artinya 20% kita keluarkan dari harta yang kita punya pada saat itu. Gede. Ya kan? Ini latihannya dari hal kecil, sehingga pada saat dimana kita nanti udah
kuat fondasinya, kita punya 1M, keluarin 200 juta itu enteng. Iya. Betul. Ya. Pernah nggak? Gua pernah juga praktek itu. Berbagi itu di awal, ngebagi itu di awal, bukan sisa. Contoh, misalkan kita dapat duit 10 juta. Nggak usah yang paling kecilnya sejuta gitu. Sejuta. Potong 10% berarti 100.000 kan. Nah, 100.000-nya pinggirin dulu untuk kita ngebagi. Sisanya baru kita kelola untuk kebutuhan. Baru untuk dibelikan apa segala macam. 1 juta, nanti naik jadi 2 juta duitnya. Naik 3 juta. Pangkas 10%, pangkas 10%. Sampai puluhan juta. Bahkan itu karena kita latihan dari yang paling kecil, udah bisa. Atau tadi dari 10.000 kan. Dari 20.000, 50.000, sampai sejuta, dan akhirnya puluhan juta, ratusan juta. Berasa itu akan lebih jadi kebiasaan. Enteng, gak berat. Cuma pastikan berbagi itu jangan dengan sisa. Jangan Iya, sisa. Ya, ada duit memang lebih benar-benar nih. dari dalam dompet kita ya, ibaratnya yang Iya. memang harus supaya ini kita bagi. belum misalkan ada bulat sejuta, ya kan? Oh, kita ini ada kebutuhan beli segala macam, pangkas dulu, baru hitung. Jangan hitung dulu nanti sisanya berapa, 20.000, 20.000 nih baru buat bagi, jangan. Iya. Karena kalau misalkan sisa, kita nggak ngelatih diri kita untuk tadi rasa ngebaginya tadi, ya kan? Ngebagi. Karena ngebagi itu adalah milik kita nih, kita anggap milik kita, terus kita belajar ngebagiin yang punya kita nih. Kayak roti nih dibelah, nih bagi 2 nih, gitu. Kalau misalnya kita udah makan roti 1 bulatan roti, aduh udah kenyang nih, sisa nih, kita bagiin, nggak ada rasanya. Iya. Nggak ada rasanya. Benar. Dan itu nggak akan terlalu berefek dalam diri kita. Enggak, ya kita jadi ya nggak akan nemuin banyak perubahan, dan nggak nemuin tadi keluar kebiasaan Tuhan. Yang mana tadi seperti hal-hal yang tak terduga dan segala macam, ya kan? Karena kita nggak bercampur dengan rasanya tadi. Kalau misalkan tadi dibilang belajar dari pura-pura, ya pura-puranya dengan ngebagi punya kita. Pura-puranya bukan pura-pura ngebaginya, pura-pura ikhlas deh ngebagiin gitu kan. Nggak apa-apa, dihitung-hitung aja dulu. Setengah roti ini nanti dapat berapa, 5 bungkus roti, balik lagi nih. Iya. Latihan kan. Cuma kalau udah terbiasa, lupa sama yang itu tadi. Lupa dalam arti lupa nagih. Iya. Lupa nuntut sama Allah tadi, harus dapat Harus kembalian. kembali feedback ya. Iya. Tapi dengan begitu nanti banyak yang tak terduga. Banyak. Makanya berbagi itu hal yang sepele. Nggak mesti kita mau ya kayak yang apa namanya itu dengan nominal yang besar. Ya kan? Karena banyak, apalagi kalau misalkan di lingkungan kita ini banyak apa yang di pinggir jalan kan. Iya. Apalagi di minimarket juga ada kotak ya. Iya. Apalagi kalau misalnya pinggir jalan juga suka ada pembangunan ini, pembangunan itu, kan? Itu aja dulu mulainya. Makanya benar kalau kemarin ada teman kita bilang ya duitnya direcehin gitu, ya keren. Iya. Karena kalau misalkan kita mau belajar, kalau duitnya nggak receh, ya itu agak berat. Betul. Itu ngerasain juga saya seperti itu. Duitnya recehin dulu, cuma 2.000-2.000-an kantongnya khusus untuk tadi kalau ada ketemu ini masuk. Ya termasuk tukang parkir tadi sama aja. Ya, jadi ya kalau bisa mah tukang parkirnya kalau misalkan dia ada tarifnya itu ya lebih lah. Karena kalau tarifnya kita bayar nggak ada rasa. Cuma kalau kita lebihin, nah itu ada membagi kan namanya. Iya. Itu aja. Mungkin itu dulu. Ya, panjang nih, mungkin 3 jam kita. Berapa jam kita ini? Tergantung nanti ditengalin aja dulu. Itu makanya panjang ini. Iya. Stop dulu, dilanjut dibalikan. Iya. Soalnya bisa 3 jam bahasan. Oke, itu dari penjelasan dari Bang Riko ya. Langsung closing. Ya iklan ya? Masalah berbagi ada berbagi. Iya.
kita ngasih, Oh, iya. berbagi, ya Berbagi. kan? Kalau dipinta, nah itu nanti kan panjang tuh. Wah, Iya, betul betul. Ya kan? kalau dipinta, kalau enggak Ya kan ditagih misalkan gitu. kayak tadi kotak, Iya. ya kan? Terus yang kayak cerekan di pinggir jalan tuh, nah, kan? Kita Hmm. ngasih. Iya. Itu yang kata kita bilang berbagi. Iya, Kayak iya, kita benar. belah tadi roti kita kasih, Hmm, ya kan? hmm. Berbagi. Nah, kalau misalkan ada yang datang minta, apakah berbagi apa bukan? Panjang. Iya, baru pikiran ya. Nah, iya Pernah itu nggak benar. gitu? Kalau seperti itu saya kayaknya belum pernah. Cuman saya gini, Masa sih nggak pernah ada yang datang gitu minta rokok gitu? pernah, maksudnya Gitu. yang datang minta seperti itu pernah. 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 Sering malah. Jadi waktu saya iya, jadi Sering ya? pernah kalau seperti itu sering. Jadi ada teman nih. Tapi kalau saya itu ibaratnya orangnya yang kalau ada nih ya, maksudnya kalau nggak ada ya saya nggak bisa. Oh iya. Gitu nggak Nah, bisa itu. apa yang saya berikan. Kalau nggak ada nggak bisa. Ya tinggal nanti tanggapin. Kalau yang nggak ada ya apa yang mau kita beri? Nah, itu Iya. iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau ada Kuat. apapun yang saya punya saya berikan. Ya. Contoh, pernah saya itu tiba-tiba teman tuh ada 2 datang. Hmm. Ini pengalaman saya ya, Iya, pengalaman iya. saya datang tiba-tiba langsung bilang, ini ada nggak uang? Gitu ya. Itulah uang lah ibaratnya lah. Emang kenapa? Saya kan seperti saya lah, walaupun ada apa enggaknya saya bilang, ada saya mah banyak. Banyak gitu. Emang berapa? Heeh. Nah itu ya spontan, ibarat dia sudah itu saya kasihin, walaupun sedikit. Iya. Tapi nah di situ saya nggak pernah berpikiran kembali karena itu sering yang seperti itu ya, pengalaman saya itu sering. Kalau dihitung-hitung waktu saya di Palembang itu ada kali 1 juta teman. Tapi 1 juta teman. bukan, Atau maksudnya ini ya, 1 juta itu yang di ini ya. orang-orang ini banyak nih, ada yang 100, 200, Oh, 300, iya. itu enggak saya tarik. Oh iya. 1 juta apa sampai 2 juta lah kalau saya hitung-hitung. Oh ternyata banyak. Cuman saya enggak, ibaratnya tuh enggak, saya enggak berharap dia mau balikin apa enggak, Oh terserah. yes. Terserah dia mau balikin apa enggak, yang penting kebutuhan, ibaratnya dia butuh itu saya beri. Ada. Seperti itu. Nah dan di situ saya rasakan memang luar biasa. Luar biasanya saya dalam keseharian saya waktu di Palembang ini ya, saya tuh nggak pernah putus yang namanya rezeki itu. Perasaan saya tuh kayak berlimpah, Ada, walaupun 100, 200 tiap hari itu ada aja. Bahkan saya itu nggak pernah minta sama istri saya nih soal misalkan mau beli rokok atau mau beli apa kek. Malahan gaji saya itu bersih, malah saya tambahin dengan ibarat. Nah itu saya pelajari juga itu. Saya pelajari juga yang seperti Bang Riko bilang tadi. Pernah nggak ada teman datang jujur minta? Ya saya pernah datang begitu, tapi ya itu tadi apa yang ada di saya, ibaratnya tuh kayak dia mau minta apa, saya beri. Tapi kalau saya nggak ini kan nggak punya, ya nggak bisa. Iya. Karena kan apa yang saya punya kan titipan. Bener. Pernah kan dengar tukang parkir? Iya. Tukang parkir aja nggak sombong ya kan? Ya. Banyak mobil, motor mewah. Bener. Udah sampai habis pun dia ikhlas. Nah, kalau bisa seperti itu. Bener. Mungkin HP-nya bagus. contohnya. HP siapa nih? Ini HP-nya Ari nih. Oh, HP gua tuh. Pengakuan. Nggak kuat. Nggak belajar dari tukang parkir ya. Iya, nggak belajar dia. Ini HP ciptaan manusia. Iya. Ya kan? Tapi bener. yang dianugerahkan sama Tuhan kepada manusia dan diciptakan untuk kita. Oh. Ya kan? Tapi yang bergerakannya manusia. Seperti itu. Baru tahu gua. Ini milik siapa? Titipan. Oh, titipan Milik Allah. ciptaan Tuhan dititipkan ke Ari. Masya Allah. Nah, selayaknya titipan harus dijaga dan dirawat. Iya.
seperti itu. Saya boleh nanya apa gimana nih? Saya mau nanya sedikit nih. Eh, Soalnya saya pernah dengar dari Ustadz, istri, anak itu semuanya titipan. Nah, coba maksudnya titipan kasih yang gimana gitu. ya kasih penjelasan ini maksudnya kan kita kadang itu istri siapa? Istri saya lah, anak enak aja saya istri gitu. siapa? Iya lah. Tapi kan kalau secara ini ya, tapi secara itu memang kalau saya dengar tuh anak, istri, harta semuanya titipan. Iya, iya. Yang di dalam hati ini hanya adalah walaupun ibaratnya kita dalam hati ini ada istri minimal dia di hari-harinya, tapi tetap yang di apa namanya nih dalam hati itu tetap Tuhan kita. Benar. Seperti itu. Nah, itu mungkin ya, maksudnya enggak, maksudnya Iya, tadi iya. ya titip yang seperti Seperti apa gitu. Ya, boleh di. Saya boleh ngerokok nih? Boleh nggak? Ya apa-apa ya. Ada rokok? Teman ya. Ada. Saya Ada. Boleh nih. Titipan. titipan Oh, iya. Siap. seperti itu. Ya. Gimana nih Bang Riko? Tadi dari cerita singkat dari Bang Eka tadi ada temen tadi datang gitu. Dan dia sama tetap pura-pura ikhlas datang dia kasih itu minta itu ada 100. Terus juga tadi nanya tentang konsep titipannya itu yang seperti apa. Apakah memang benar gitu istri anak itu titipan, selayaknya titipan gimana gitu. Emang agak berat nih kayaknya. Dalam kok. Ya panjang. Yang Berarti nambah 3 jam lagi. paling kita bikin per episode Oh, gitu ya, bisa. per tahap. Mungkin di episode selanjutnya Iya, ya, episode untuk selanjutnya. yang tadi masalah titipan. Bener. Panjang Bapak. Berarti dia mau nambah jadwal. Iya, minggu depan ya. Kita perpanjang lagi. Panjang deh kontrak. Bahasa halus untuk perpanjang. Iya, bener. Emang amplopnya berapa? Saya diundang kan ke sini. Diundang. Lumayan. Bukan collab ya, ini diundang. Kalau diundang itu ada ininya, ada fee-nya. Ada. Iya. Kalau diundang ya itu. Iya, Saya sih bukan berharap. collab gitu. Iya. Bukan tukar konten bukan. Bagi tadi ya. Ada teman datang. Kalau pas ada ya. Ya. Nggak ada, nggak ada. Ya. Nah, secara pemahaman gue juga ya terlepas balik lagi gue mah ya bukannya sok tahu bukannya apa cuma berdasarkan pengalaman. Nah, mungkin pengalaman gue masih sangat jauh untuk ke arah paham tadi ya. Mas setidaknya yang bisa gue bandingkan dengan pengalaman gue adalah kenapa tadi pun disebut menurut gue ya sebut berbagi gitu kan. Karena nggak berbagi itu nggak melulu ya kita yang ngasih ngasih aja gitu kan. Ketika dipinta pun berarti ada kesiapan dari kita untuk berbagi tadi. Buat berbagi. Cuma kalau pernah nggak sih maksud gue di saat ada yang datang kan tadi nggak cuma teman biasanya datang, biasanya juga ada santunan ini santunan itu, sumbangan itu datang ke rumah kan ada aja. Iya. Nah itu termasuk latihan kita tadi, kita ngasih mau belajar pura-pura ikhlas. Saat ada yang datang minta kayaknya ada rasa beda gitu. Iya. Ini lo kok minta gitu. Padahal mah dalam konteks membagi sama aja membagi gitu. Belajar pura-pura ikhlasnya sama aja pura-pura ikhlas belajar. Itu dalam konteks teman minjem kan bukan minta. Minjem. Kalau dia minta kasarnya kita pun terlepas dari harapan kembali dari dia. Iya. Maka kalau bahasanya minjem walaupun kita bilang lepas harapan dia kembaliin gitu kan. Ini karena bahasanya minjem ada harapannya itu walaupun kita belajar tadi kembali bukan dari dia
kembali dari Allah tadi. Cuma momen tanyaan gue nih awal, momen ketika tadi yang kisarannya kira-kira hampir 1 juta ya, banyak orang tadi datang ya, itu di antara ngebagi tadi posisi dari misalkan itu duit lebih atau itu duit butuh sebenarnya. Oh, pertanyaan gitu. Jadi kalau saya ingat-ingat itu uang itu emang uang simpenan saya sih. Ini yang belum dibutuhkan pada saat itu, Uang simpenan. tapi emang simpenan. Iya. Ini ya di luar dari Kebutuhan. Tuhan. ya, cuma ini cadangan aja. Cadangan. Ya, simpenan. Belum kepake lah istilahnya. Belum pakai. Ini pun tingkatan kita, tingkatan rasa. Ibarat tadi gue bilang, anggaplah itu duit sisa, ya, duit sisa. Yang pada prakteknya, pada efeknya juga, dia akan tadi. Kalau menurut gue sih, Allah tuh nggak kenal kita mau ikhlas kayak nggak ikhlas kayak. Kita ngebagi, Ya. akan ada, ya kan? Apalagi kalau kita yakin benar kita keluar satu, ya kan? Allah kan balikin sekian. Cuma tingkatannya tadi itu hal yang luar biasa juga ketika kita mau. Kan banyak orang tuh ada duit walaupun itu belum kepake juga bilangnya Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Jadi secara nggak langsung juga doanya Nggak ada. Nggak mau minta. ada duit. Rumah sendiri. Iya, nggak ada duit, padahal mah ada. Tapi dari secara udah di level itu pun berarti kita kan ada apa namanya, ada pertumbuhan ya, ada tumbuh dari yang lain ya. Kita mau bagi walaupun duit itu duit simpanan. Nah, kita yakin kita nyimpen duit juga karena kebutuhan untuk yang nggak terduga dan segala macam. Cuma pernah nggak kita ngalamin di level yang lebih tinggi lagi dari yang tadi? Saat itu kita butuh, di saat itu ada yang pinjam. Iya. Berani nggak? Nah itu levelnya tuh. Atau pernah nggak kita ngalamin? Karena iya itu levelnya berbeda. Yang pertama, yang kedua rasa yang kita rasakan juga berbeda. Beda, benar. Ya. Apalagi ini duit bukannya cuma pegangan kita doang, apalagi kita udah berkeluarga misalkan. Yang jelas-jelas istri kita lah salah satunya mungkin udah tahu itu duit untuk kebutuhan kita gitu. Bukan kebutuhan lu doang gitu kan, tapi kebutuhan untuk yang di rumah lah, beli apa segala macam. Tentu selain dari dalam diri kita akan bergejolak, akan berantem lah dalam diri tadi, kasih enggak ya. Atau di salah satu sisi kita juga mau belajar, satu sisi kita gimana cara ngadepin yang orang rumah kita kan. Dia akan luar biasa ngadepin. Cuma pernah nggak? Pernah sih. Kalau yang seperti itu mungkin belum pernah saya. Yang sesuatu yang kita lagi butuh tapi ada tiba-tiba datang itu belum pernah sih. Ya akan datang nanti saat. Akan datang saatnya yang seperti itu. Maksudnya itu kan tingkatan level ya. Tingkatan level dari kita berbagi dari yang tadinya kita yang memulai dengan pura-pura kita sengaja nyari atau sengaja ngelihat atau tempat mana yang kita sengaja ngeluarin, sampai mungkin tahap selanjutnya ada yang ngedatengin kita, ya datengin mungkin dari yang receh, kemudian naik lagi ada yang pinjam mungkin dari teman kita nominalnya kecil dan kita lagi punya duit lebih gitu kan kasarnya. Mungkin tahap selanjutnya tadi saat kita butuh benar ini duit dan itulah yang kita punya, tapi ada yang pinjam, ya. Dan saat itu berani nggak gitu? Berani nggak? Karena pada saat itu level keyakinan kita sedang diuji. Kalau tadi halnya ini duit lebih,
ya nggak ada rasanya, gampang kayak nggak ada ujiannya gitu kan. Iya. Terpahitnya nggak dibalikin sama tiap orang, nggak apa-apa, ini kan cuma duit cadangan aja, duit Iya, tak iya. terduga aja gitu kan. Iya. Ya saat ini butuh, ya ini salah satu kita berharap dia bisa balikin secepatnya. Satu sisi mungkin kita berantem dalam diri kita tadi, terus kita gimana mengondisiin keluarga kita juga dengan tadi keadaan kita yang mungkin dinilai wah sok baik atau ya kok nggak mikir gitu kan, kita Iya. juga butuh dan segala Iya, macam kan. Iya, pasti bertolak belakang ya. Tolak belakang seperti itu. Cuma mau nggak gitu kita belajar ke arah sana? Karena gue yakin kesempatan belajar level yang itu tadi sering datang, tapi gue rasa kita sering tolak untuk naik level. Nah, karena level baginya kita masih belum mampu ke arah. Iya. Cuma saat kita ini pengalaman, nah tadi kenapa gue bisa bilang itu level-levelnya tadi ini terlepas dari pelajaran yang ada di luar sana ya, artinya ini pengalaman yang gue alami, kenapa gue bikin lah tadi level-levelnya tadi. Iya. Jadi kalaupun dinilai salah ya mungkin pemikiran orang di luar yang anggap gue salah gitu kan, kalaupun benar ya mungkin pemikiran sama gue gitu Iya, kan. iya. Ya, intinya gue nggak nyalain siapa-siapa dan nggak ngebenerin siapa-siapa. Intinya ini pengalaman gue ngerasanya tuh tingkatan level tadi ya. Nah banyak banget ketika contoh tadi kita lagi butuh dan ada yang pinjam, anggaplah nominalnya juta ke atas, 2 juta, kita lagi butuh ya, kita punya kebutuhan yang nominalnya pun wah lumayan kan kalau misalkan dibalikin kebutuhan tadi kan, terus ya mungkin kita nggak bisa kerja dalam waktu singkat untuk nutupin tadi. Iya. Tapi ya udah paksa ya udah, sempet diam dulu sejenak, kenapa mikir Iya. udah pasti ya kan, mikir oh ya udah. Nah, ketika ya udah ini ya udah keluarin karena kita yang mutusin ya kan? Terlepas dari dia mau nipu kita lah, dia cuma manfaatin kita lah, dia atau apa, terlepas dari itu udah lepas. Pengalaman gue setelah melakukan itu emang enggak, di momen itu enggak ujuk-ujuk langsung wah besoknya ada ganti gitu Iya. ya, karena tadi mungkin yang gue alami adalah ketika butuh ada, ini yang selalu berjalan dari dulu, ketika butuh ada duit tadi kita hitung karena kan kita misalkan punya duit ngitung ya nanti Iya. buat beli ini Iya, bayar ini ya kan, tapi kan ada deadline di situ, tanggal ini bayar ini, tanggal ini bayar ini kan. Emang belum tanggalnya tapi duitnya hilang dalam arti tadi dikasih ke orang, tapi pada tanggal yang tadi kita harusnya bayar ini ada, harus bayar ini ada ya kan, terpahitnya lewat nanti ada gitu, Iya. kasarnya gitu, selalu dan selalu begitu gitu kan. Tapi yang tadi kembalinya si duit yang dipinjam tadi Iya. mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian gitu, yang merasakan nah lebih dari 1 tahun ya kan? Di saat dimana kan udah lupa nih sama dia punya utang, Iya. udah lupa, saat tuh kayaknya potensi masih jauh nih ya kan, kayak nggak ada titik terang nih, padahal ada kebutuhan mendesak tapi lupa sama yang tadi punya utang. Kalau kita kan kalau ingat kan wah ini nih titik terang nih, tanya tagih kan. Iya. Tapi karena udah setahunan kan lupa Pasti ya. saat itu ini tiba-tiba yang kita nggak sangka ngubungin apa kabar ya, lupa tadi nggak ingat kali ya. Nah, sudah chat-chatan gitu kan, iya apa namanya ya, mohon maaf baru hubungin hari ini sekarang gitu kan.
Ya sebenarnya kemarin mau hubungi cuma belum ada, rasanya malu, ya kan. Ini mumpung ada bagi nomor rekening, mau bayar yang kemarin. Nah, Iya. dan cuma kalau kita nggak pakai rasa tadi, wow, ternyata ya kan akan ada saatnya dia ngembaliin di saat apa? Di saat kita benar-benar butuh. Makanya kembali itu emang dari Allah tadi. Walaupun perantaranya tetap dari orang itu kah? Atau dari orang lain kah? Intinya ya dari pengalaman itu udah terjadi, terus datang lagi nih dengan level yang berbeda lagi. Kira-kira kalau misalnya menurut kalian udah pernah ngalamin hal itu kan, ada bukti dia datang lagi yang seperti itu, kira-kira melakukannya Diteruskan. lagi atau enggak? Nah, iya. Kayak gitu. Terus udah Kira-kira melakukannya lagi atau enggak? terus melakukan lagi. Terus melakukan lagi karena Udah terbukti. udah terbukti. Dan pun itu yang bahkan ya di terakhir ada masih saat hujan dan butuh, ini udah dihitung pas untuk ke arah sini, ternyata dipangkas. Cuma sekarang levelnya beda, level perasaannya udah beda. Kalau waktu itu mikirnya agak mikir gitu kan, kalau sekarang udah lebih cepat dari yang kemarin eksekusi. Dan masalah gantinya ya udah belajar kemarin, gantinya bukan enggak mesti dari dia kan. Ya kan? Masalah kebutuhan lah, sombong kita kalau misalkan kita bilang kebutuhan ini dari yang tadi itu, dari duit yang tadi itu. Kayak kita aja kalau nggak ada duit tadi itu nggak bisa bayar ini kita. Sombong kita. Gantiin posisi Tuhan lagi. Oh, kebutuhan itu udah Allah aja yang ngatur gitu. Ya kan? Masalah duit ada atau nggak ada urusan Allah lah itu. Ya itu. Kalaupun kata Allah ya udah nanti tuh dikaretin dulu, ini belum waktunya dibayar, karetin dulu. Tapi kan kita nggak diem istilahnya. Ada usaha, ada ikhtiar untuk berusaha menutup. Jika sudah berusaha maksimal mungkin, ya udah hasil kan kita nggak bisa tentuin. Gimana Allah aja nanti urusan yang kebutuhan. Tapi karena sudah mengasah tadi, setiap butuh ada, gue yakin hal itu mah nggak jadi masalah kan. Dari hal kecil tadi kan. Seperti itu. Karena selain daripada ganti tadi dari Allah tadi, ternyata kan gini, gue pernah sampai juga, kita dapat duit 1 juta, ya kan? Pas dapat duit 1 juta, wah seneng ya kan, dapat duit 1 juta, terus nanti buat ini beli itu segala macam kan, belum ke eksekusi 1 juta tadi, teman datang minta tolong dong buat ini dong, pinjam duit 1 juta, pas nominalnya ini sebutin, ya padahal tadi baru pegang itu 1 juta. Kira-kira kalau misalnya kita nggak belajar bilangnya ada apa nggak ada? Nggak ada, karena gue baru capek ya juta ini udah enak-enak pinjam datang ya kan. Tapi satu hal yang gue pelajari di situ adalah ternyata kita ini dijadiin perantara sama Allah tadi untuk rezekinya sih gitu ya. Sengaja Allah tadi titipin tadi dengan kita yang ini, digampangin kerjaannya untuk dapat duit 1 juta untuk nanti diterusin ke sini. Tentu itu rasa yang berbeda lagi level, sampai ke rasa itu. Nah, itu yang gua rasa sih ada pertumbuhan tadi, ya kan? Artinya udah hilang tadi masalah dia ngebagi, terus kita ngebagi saat kita butuh, ini kan enggak. Tapi ini kita ini dijadiin perantara buat siapa yang didatangkan tadi. Apalagi kita sudah belajar juga bahwa yang datang itu nggak ujuk-ujuk, berarti udah diizinkan sama Allah, ya kan? Kenapa dia datang, kenapa dia nyamperin kita dan pinjam duit gitu kan. Tinggal kitanya tadi peka atau enggak.
saat kita udah peka belajar dan jadi merasa amanah gitu dengan Allah titipkan ini untuk si A. Mana tadi kita teruskan sama si A tadi kan, yakin nggak kita akan ditambah, ya kan? Amanah, karena amanah tadi gitu. Makanya berbagi itu sebenarnya luas banget itu. Kalau kita urut masalah nominal aja duit gitu. Kalau yang lain kan banyak ilmu dan segala macam, nah itu juga sama sih. Cuma yang lebih berat yang di jalan itu emang nominal, Masalah uang ya. masalah uang, berbagi ke masalah uang. Cuma kalau kita jalani dan jalan belajar, pengalaman ini jadiin bekal buat hal yang nanti datang. Iya, itu akan makin apa ya, kayak kata orang tuh bilang nggak usah keras-keras banget tadi gitu aja mainnya, gak usah ngeslot gitu aja mainnya gitu. Iya. Berhasil pada tingkat, pada levelnya. Saat kita baru levelnya yang tadi yang mana, cepat-cepat naik kelas. Kalau udah naik kelas, cepat-cepat lagi naik kelas. Siap. Itu dulu lah. Bentar. Luar biasa ya pembahasan pada kali ini. Masalah tentang berbagi aja sangat luas gitu. Apalagi ini masih konteks berbagi, konteksnya dengan materi lah, uang gitu. Dan ini pun udah banyak banget gitu ininya, luas. Dari ada yang kita butuh, terus ada uang, ada teman yang datang, terus mana yang harus kita inikan, terus apa nanti yang kita dapatkan, sangat-sangat luas lah. Apalagi ya mungkin kita luaskan lagi nanti di episode selanjutnya, karena ini udah lumayan lah durasi juga, udah hampir 1 jam lah ya. Udah jam 8 berapa tadi ya, mungkin Setengah jam baru. ya setengah jam lah, setengah jam lebih. Mungkin itu dulu sih pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada inspirasi dan mungkin termotivasi lah dari pengalaman kecil. Ternyata efeknya sangat luar biasa gitu. Apalagi melakukan yang luar biasa. Iya, keren sekali. Dari hal kecil kita lakukan itu sampai ke nanti ke hal yang besar. Dan juga mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Apa tadi Bang? Lima terakhir tadi. Ya itu, kalau misalkan dirasa ada manfaat, Oh ya. Wah, sharing-sharing yang kita lakukan di setiap videonya, Iya. ya kalau bisa jangan berhenti di Anda. Iya. Karena mungkin dengan membagikan Satu ayat satu ayat atau enggak konten ini yang mungkin konten. merasa bermanfaat buat kalian, itu pun salah satu dari berbagi. Nah, itu pas banget itu. Dengan nge-share ini aja itu udah berbagi, itu berbagi ilmu yang luar biasa. sayang ya. Iya, Luar luar biasa. Biasa. Oke, mungkin itu dulu bahas kita pada kali ini. Bila kurangnya mohon maaf. Saya Ari Pratama Saya Eka Satria. dan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.